Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, di episode kali ini, kita akan membahas serta menelusuri sumur Barhut yang ada di negeri Yaman. Tapi sebelumnya, tekan tombol subscribe, like, komen dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kami semangat dalam menampilkan konten-konten menarik, dan kami doakan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan rezeki dan selalu sehat walafiat untuk sahabat setia Tinta Ulama. Sumur Barhut atau Sumur Barhaut adalah fenomena alam yang terletak di ujung paling timur Yaman. Lokasinya jauh dari kota manapun dan tidak dilalui oleh jalan yang sering dilewati orang pada umumnya. Sumur yang dijuluki sebagai sumur neraka ini masih menyimpan banyak misteri. Selain karena letaknya yang terpencil, kedalaman sumur Barhut yang mencapai 367 kaki atau 100 sampai 250 meter turut membuat banyak orang bertanya-tanya, apa sebenarnya isi sumur Barhut itu? Di samping itu, lubang selebar 30 meter yang tampak hitam dari atas bumi itu juga diselimuti dengan berbagai cerita rakyat dan kisah misteri yang dipercaya warga setempat. Banyak orang yang enggan membicarakannya karena takut kualat atau bernasib buruk. Keberadaan sumur Barhut sendiri telah diterangkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat melalui salah satu hadisnya. Bagaimana bunyi hadis tentang sumur Barhut tersebut? Dalam hadis tentang sumur Barhut, Rasulullah SAW membandingkan air yang berasal dari sumur Zam-Zam dan air yang berasal dari sumur Barhut. Disebutkan dalam kitab Al-Kabir bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Sebaik-baik air di atas permukaan bumi ini adalah air Zam-Zam, karena di dalamnya terdapat zat yang dapat mengenyangkan dan obat dari penyakit, dan seburuk-buruk air di atas permukaan bumi adalah air dari sumur Barhut yang terletak di Hadramaut, seperti kumpulan belalang, yang pada pagi hari memancarkan air kemudian pada sore hari mengering hingga tidak terdapat berkas basah di atasnya. Hadis riwayat Tabrani. Selain dalam hadis tersebut, keberadaan sumur Barhut juga pernah dikisahkan oleh Ibnu Hajar, mengutip buku 70 cerita asyik dan menarik dengan makna hadis oleh Ahmad Saifuddin. Diceritakan ada seorang lelaki kaya yang menitipkan hartanya kepada seseorang yang terkenal amanah sebelum berangkat haji. Sepulang dari Mekah, orang yang dititipi uang rupanya telah meninggal dunia. Lelaki itu pun menemui ahli waris untuk menanyakan harta yang telah ia titipkan. Begitu terkejutnya dia ketika para ahli waris tidak mengetahui perihal harta tersebut. Atas saran dari para ulama, lelaki itu pergi ke sumur Zam-Zam. Katanya, jika ia memanggil nama orang yang dititipi uang dan orang tersebut menjawab panggilannya, artinya orang itu adalah orang baik-baik. Sesampainya di sana, lelaki itu pun langsung memanggil nama orang yang terkenal amanah tadi. Namun, ia tidak mendengar suara apapun, hingga satu akhirnya ia memutuskan kembali menemui ulama. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pergilah kau ke sumur Barhut di Yaman. Disebut Barhut karena dikenal sebagai mulut neraka jahanam. Panggil orang itu saat tengah malam, kata ulama. Dan benar saja, ketika ia memanggil namanya di sumur Barhut, terdengar balasan dari orang tersebut. Ia menjelaskan alasan dirinya berada di sana karena tidak mau bertemu dengan saudara perempuannya yang fakir. Allah menempatinya di neraka sebagai hukuman. Dari kisah itulah berkembang cerita yang menyebut sumur Barhut sebagai penjara bagi para setan. Terlebih, beberapa sumber mengatakan bahwa sumur tersebut mengeluarkan bau busuk atau aroma tak sedap dari dalam. Kata Barhut menurut bahasa Himyar kuno, sebuah dinasti yang pernah berkuasa di Yaman, bermakna kotanya bangsa jin. Dinamakan dengan penamaan di atas dikarenakan pernah ada seorang raja dinasti Himyar kuno yang menggali sumur ini dengan tujuan untuk menyembunyikan harta karunnya dengan bantuan jin. Hal ini dibenarkan oleh Syekh Umar Musoibah, salah satu ulama kota Tarim Hadramaut yang pernah turun langsung untuk mengetahui akan hakikat sumur tersebut dan karena memang banyaknya makhluk dari kalangan jin di lembah tersebut. Pernah seseorang yang telah menyaksikan sumur ini bercerita, suatu yang hal mengagetkan yang belum bisa saya percayai, bahwa jika saja saya tidak melihat dengan kepala saya sendiri dengan jelas, dan begitu juga temanku menyaksikan tentang bagian dari sumur ini,
maka tergambar jelaslah bahwa di dalam sumur ini memancar air yang seakan-akan itu adalah suatu sungai yang mengalir. Terdengar jelas suara aliran airnya dan keraguan. Tim penjelajah dari Omani Caves Exploration Team Ocet yang terdiri dari 10 orang berhasil menjelajahi sumur neraka Yaman dengan katrol. 8 anggota mereka masuk ke bawah, sedangkan 2 sisanya tetap di atas. Sebetulnya, sebelumnya sudah ada penjelajah gua amatir yang masuk ke sumur Barhut. Tetapi, belum ada dari mereka yang bisa sampai ke dasar. Goa yang dikenal sebagai sumur neraka Yaman ini punya kedalaman 367 kaki atau 112 meter. Menurut kantor berita internasional AFP, seperti dikutip dari Live Science, diperkirakan sumur Barhut berusia jutaan tahun. Meski begitu, usia pastinya masih belum diketahui. Oleh penduduk setempat, dasar sumur neraka diyakini dipenuhi jin dan merupakan pintu gerbang ke alam baka. Banyak mitos lokal lain juga yang beredar, tapi sebagian besar menggambarkannya sebagai penjara jin yang menyebabkan ketidakberuntungan. Sebagian orang di sana percaya, jika terlalu dekat dengan lubang, maka sumur neraka bisa menarik orang masuk ke dalamnya. AFP juga mengatakan bahwa sejumlah orang menyebut lubang besar menganga ini adalah gunung berapi super yang dapat menghancurkan bumi, tetapi tidak ada basis saintifik mendukung pernyataan ini. Di masa lalu, orang-orang lokal melaporkan bau busuk yang menguar sehingga memicu cerita sebagai pintu gerbang menuju neraka. Pada kenyataannya, sumur Barhut adalah lubang yang khas. Dalam surat kabar Oman Muscat Daily dikutip dari Live Science, ketika tim penjelajah Ocet turun ke dalam gua, mereka mendarat di lantai gua yang tidak rata dan bergerigi karena tertutup stalagmit. Sebagian di antara stalagmit mencapai tinggi 9 meter. Ada sejumlah bagian lantai yang juga tertutup mutiara gua yang merupakan jenis speleodems. Sementara, struktur di gua, seperti stalagmit dan stalaktitnya terbentuk dari penumpukan mineral, contohnya kalsium karbonat dan tetesan air. Leslie Melim, ahli geologi Western Illinois University mengatakan, pembentukan mutiara gua jarang terjadi dan hanya bisa ada di bagian dasar gua yang benar-benar datar sehingga intinya tidak bergerak. Pada faktanya, menurut Muscat Daily, tim Ocet menemukan banyak hal menarik di dalamnya. Ada air yang muncul dari beberapa lubang di dinding gua yang berada sekitar 65 meter di bawah permukaan dan menciptakan air terjun mini. Melim menuturkan air terjun mini ini memberikan tetesan air untuk membentuk stalagmit, speleotem, dan mutiara gua. Penjelajah juga menemukan katak, ular, kumbang, dan sejumlah hewan mati, terutama burung yang sepertinya jatuh ke dalamnya. Bangkai-bangkai yang membusuk itu bisa menyebabkan bau busuk seperti yang dilaporkan penduduk lokal. Namun Profesor Geologi yang menjadi bagian dari tim Ocet, Mohamed Al-Kindi menyampaikan tidak ada bau yang menyengat di dalam sumur neraka. Tim penjelajah mengatakan pada AFP bahwa mereka mengambil sampel air, batuan, tanah, dan beberapa bangkai hewan dari dasar sumur neraka Yaman ini untuk diteliti lebih lanjut. Mohamed Al-Kindi adalah salah satu dari 8 peneliti eksplorasi Gua Oman, Ocet, dan menjadi manusia pertama yang turun ke dasar sumur neraka atau sumur Barhut di Yaman. Al-Kindi bersama Ocet menjelajahi lebih dari 100 gua di Oman sebelum menjelajahi sumur neraka. Mereka juga menerbitkan buku berjudul Sebuah Panduan untuk Gua-Gua di Oman, yang menuliskan catatan tentang gua-gua yang sudah mereka jajal. Ocet lantas bekerja sama dengan Badan Survei Geologi dan Sumber Daya Mineral Yaman untuk menjelajahi sumur neraka. Tim eksplorasi Gua Oman yang bekerja sama dengan Badan Survei Geologi dan Sumber Daya Mineral Yaman mendokumentasikan sumur Barhut baru-baru ini, sumur yang berumur jutaan tahun, dan menurut masyarakat sekitar tidak pernah dijelajahi atau didokumentasikan sebelumnya, ucap Al-Kindi. Al-Kindi mengatakan sumur neraka dibentuk oleh pelarutan batuan gamping seperti yang ditemukan wilayah Dhofar, Oman, dan di wilayah Mahra dan Hadramaut, Yaman. Lapisan batuan di gua ini terkikis oleh air tanah yang mengandung garam dan asam sehingga membentuk cekungan dan gua yang dalam setelah beberapa juta tahun. Selain itu,
Sumur ini memiliki sebuah lubang yang memancarkan air pada kedalaman 65 meter dari permukaan. Al-Kindi menjelaskan sumur ini memiliki beberapa titik air terjun dengan debit air yang variatif. Gua itu diketahui berukuran lebar 30 meter, dengan kedalaman lebih dari 100 meter. Umur dari sumur Barhout tidak diketahui, tetapi pejabat Yaman sempat menyebut sumur ini sudah ada sejak jutaan tahun lalu. Selain itu, gua ini memiliki batuan stalagmit dan stalaktit yang panjangnya lebih dari 9 meter. Air terjun di bagian timur adalah yang paling aktif. Ketika aliran air di bagian selatan terganggu, gua ini memiliki varietas organisme yang beragam dari mulai ular, katak, hingga kumbang, ucap Al-Kindi. Sumur neraka atau sumur Barhout terletak di gurun pasir Provinsi Al-Mahra. Sumur ini berlokasi sekitar 30 km dari perbatasan Oman di gurun pasir Al-Mahra. Sumur neraka dianggap sebagai sebuah tempat misterius yang dipenuhi mitos dan cerita rakyat. Dalam cerita rakyat disebutkan tempat itu merupakan penjara bagi para setan. Mitos itu merujuk pada bau busuk yang keluar dari sumur. Dalam legenda yang diceritakan turun-temurun dan belum bisa dipastikan kebenarannya, ada sebangsa jin dan tokoh gaib yang menghuni sumur tersebut. Sumur neraka yang diteliti Al-Kindi berserta Ocet mengungkap beberapa temuan, di antaranya keberadaan air di dasar sumur. Akan tetapi Al-Kindi dan tim Ocet sampai saat ini belum mengumumkan informasi tentang penemuannya di sumur Barhout dan masih menjadi misteri. Sahabat Tinta Ulama, demikianlah kisah tentang sumur Barhout. Semoga bisa menjadi keilmuan yang bisa menebalkan keimanan kita dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.